Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianisa Sopiani dengan NIM 11920600053 dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu dengan tema tendon pada manusia. Dan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Untuk pendahuluan, refleks adalah respon yang cepat dan tidak disadari terhadap perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Terjadi lewat suatu lintasan refleks yang disebut lengkung refleks. Nah, komponen utama dari lengkung refleks adalah reseptor yang menerima stimulus, efektor yang merespons stimulus, neuron sensorik dan motorik yang merupakan lintasan komunikasi antara reseptor dan efektor. Berdasarkan prosesnya, dipelajari atau tidak dipelajari, terdapat dua tipe refleks. Yang pertama, refleks sederhana atau refleks dasar yang menyatu tanpa dipelajari, seperti menutup mata pada saat ada benda yang menuju ke arahnya. Dan yang kedua, ada refleks yang dipelajari atau refleks yang dikondisikan atau condition reflex yang dihasilkan dari belajar, seperti membedakan setir mobil jika akan menabrak benda. Hal tersebut dikerjakan secara otomatis namun hanya setelah banyak berlatih secara sadar. Nah, selanjutnya, berdasarkan atas sistem pengendaliannya, refleks ini digolongkan atas refleks somatik yang dikendalikan oleh sistem saraf somatik dan refleks otonom yang dikendalikan oleh saraf otonom. Kedua macam refleks tersebut dapat berupa refleks kranial atau refleks spinal. Refleks spinal dapat terjadi tanpa melibatkan otak, misalnya refleks plexor. Meskipun demikian, otak seringkali memberikan pertimbangan pada aktivitas refleks spinal sehingga dapat menguatkan atau menghambat refleks tersebut. Menurut Swallow dan kawan-kawan tahun 2005, berdasarkan pusat pengintegrasiannya, refleks dibedakan menjadi refleks kranial dan refleks spinal. Nah, refleks kranial ini adalah tadi ya disebutkan bahwa refleks yang diintegrasikan oleh otak. Contohnya, refleks kranial adalah refleks mengedipkan mata, sedangkan refleks spinal adalah refleks yang diintegrasikan oleh sumsum tulang belakang. Nah, refleks seperti refleks menarik diri merupakan contoh dari refleks spinal dasar. Nah, bila jari seseorang tersentuh benda panas, suatu refleks terjadi untuk menarik tangan menjauhi benda panas tersebut. Untuk alat dan bahan yang diperlukan itu diantaranya untuk alat ada senter, handphone, dan kursi atau benda berat. Untuk bahan yaitu anggota tubuh kita sendiri seperti mata, lutut, mulut, telapak kaki, telapak tangan. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama yaitu percobaan pada refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Yang selanjutnya refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Selanjutnya refleks akomodasi pandang, yaitu hadapkan mata pada benda dekat dan jauh. Perhatikan pupil. Langkah selanjutnya refleks menelan, yaitu telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan apa bedanya. Refleks telapak tangan, jatuhkan benda pada telapak tangan, perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Refleks patella, duduki kursi dengan kaki menggantung, tekuklah patella atau legumen, lalu ketuk menggunakan tangan. Refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki dan perhatikan refleks pada jari kaki. Selanjutnya refleks bersin, mengamati aksi yang terjadi pada waktu bersin, kelopak mata, bahu, dan leher, serta kepala. Kesan praktikum ini yang pertama yaitu mengenai refleks pada pupil. Dan refleks fotopupil atau pada pupil ini menunjukkan adanya perbedaan diameter pupil pada saat sebelum dan sesudah diberi pelakuan. Nah, pelaku menutup mata selama 2 menit, kemudian membuka matanya. Berdasarkan data hasil praktikum, diameter pupil pelaku sebelum diberi pelakuan itu kecil atau normal. Nah, setelah diberi pelakuan, diameter pupil berubah menjadi melebar atau menjadi lebih besar. Nah, hasil percobaan tersebut sesuai dengan teori. Nah, pada saat sesudah diberi pelakuan, diameternya semakin besar karena otot sirkuler itu relaksasi dan otot radial berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Itu menurut Burhan tahun 2009. Sehingga saat sebelum pelaku diberi pelakuan dan setelah diberi pelakuan terjadi penambahan ukuran diameter pupil. Adapun penyebab setelah dibiarkan beberapa detik diameter pupil itu kembali normal atau kecil lagi dikarenakan pupil akan berkontriksi atau mengecil saat melihat cahaya yang disebut juga refleks cahaya
pupilari atau pupillary light untuk melindungi retina dari intensitas atau stimulus cahaya yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Berdasarkan hasil praktikum, pada saat pupil diberi cahaya tiba-tiba, pupil akan berkontraksi menjadi mengecil karena melihat cahaya yang terang. Hal ini terjadi untuk melindungi retina dari intensitas atau stimulus cahaya yang berlebihan. Pupil adalah bagian mata yang berfungsi mengatur cahaya yang masuk bila cahaya redup. Nah, otot-otot pada iris akan berkontraksi dan menyebabkan lubang pupil melebar jika cahayanya kuat atau lubang pupil akan menyempit. Nah, selanjutnya ada refleks akomodasi pandang. Pada saat benda didekatkan, pupil akan membesar, sedangkan pada saat benda dijauhkan, pupil akan mengecil. Tersebut dapat terjadi itu karena adanya daya akomodasi pada mata yang diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsang saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan mengeluarkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatnya daya bias, mata mampu melihat objek lebih dekat dibanding waktu daya biasnya rendah. Akibatnya, dengan mendekatkan objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis siliaris ini progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Nah, sesuai dengan teori, yaitu menurut Febrisha tahun 2012, pupil mata akan melebar jika kondisi yang gelap dan akan menyempit bila kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Iris berfungsi tadi sebagai diafragma. Iris inilah yang terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Selanjutnya ada refleks menelan. Ketika menelan ludah dengan air akan lebih mudah dan lancar dibandingkan dengan tidak menelan air. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa menelan air lebih mudah ya dibandingkan dengan menelan ludah. Menurut teori Ronquillo tahun 2011, perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya reaksi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Untuk selanjutnya yaitu refleks pada telapak tangan. Pada refleks telapak tangan, dari hasil praktikum ini adalah tangan akan menghindar apabila benda dijatuhkan dari atas. Hal ini terjadi karena adanya gerak refleks yang merupakan gerakan spontan yang tidak melibatkan kerja otak. Gerakan refleks dilakukan tanpa kesadaran. Sesuai dengan teori Robinson tahun 2002, gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi dapat dikatakan gerak refleks terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Selanjutnya ada refleks patella. Pada percobaan refleks patella yang dilakukan dengan cara memukul ligamentum atau ligamentum patella atau lutut memberikan respon berupa gerak refleks pada kaki. Lutut bergoyang ke depan ya, yang merupakan refleks stretch. Hal ini disebabkan karena adanya kerja dari musculus quadriceps femoris yang menyampaikan impuls sensori ke korda spinalis dan menghasilkan impuls berupa kontraksi otot. Menurut Suolo tahun 2005, ketika kaki terjuntai bebas setelah dipukul, maka kaki akan menggerakkan otot kaki ke depan. Hal ini karena pada perlakuan atau saat ligamentum patella dipukul, respon berupa quadriceps berkontraksi menggerakkan otot ke depan. Nah, untuk selanjutnya refleks telapak kaki. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan cara menyuruh orang atau kita diri sendiri untuk duduk, kemudian menggelitik telapak kaki dan melihat perubahan yang terjadi. Nah, hasil yang didapatkan adalah ketika kaki digelitik, maka seketika akan merasa geli. Hal ini disebabkan karena adanya sensasi tidak terduga yang ketika digelitik secara tiba-tiba akan mengakibatkan geli dan bahkan ketawa. Pada hal ini tidak menyebabkan refleks karena cerebellum yang akan memonitor gerakan. Selain itu, juga disebabkan pada telapak kaki. Terdapat reseptor berupa alat Merkel yang pada ujungnya terdapat terminal saraf somatosensorik yang menyerupai cagak yang sel epidermis, dan refleks telapak kaki ini merupakan refleks polinaps. Selanjutnya ada refleks bersin. Pengamatan dilakukan dengan mengusahakan bersin dan melihat aksi-aksi dari kelopak mata, bahu, dan anggota lain ikut bergerak atau tidak. Hasil yang didapatkan pada pengamatan ini adalah semuanya bergerak. Pada mata menutup, bahu terangkat, dan tangan menutup mulut. Hal ini disebabkan karena adanya partikel pengganggu di dalam hidung yang kemudian ujung-ujung saraf dalam hidung merangsang untuk bersin agar dapat menyingkirkan partikel-partikel itu. Pada saat bersin menyebabkan anggota tubuh lain seperti mata tertutup karena saraf sensoris yang terdapat dalam hidung dan mata saling berkaitan dengan otomatis mata terpejam. Hal ini untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Kesimpulannya ialah gerak spontan yang tidak melibatkan kerja otak. Gerak refleks dilakukan tanpa kesadaran. Mekanisme gerak refleks berlangsung secara spontan di bawah kontrol medula spinalis, yakni rangsang, reseptor, neuron sensorik, interneuron, medula spinalis, interneuron, neuron motorik, efektor gerakan. Impuls dari neuron motorik langsung menuju efektor di luar kontrol otak. Sifat aksi refleks terdiri atas dua, yaitu gerak refleks monosinaps dan gerak refleks polisinaps. Gerak refleks monosinaps adalah gerak refleks yang hanya melewati lengkung saraf dengan
satu sinaps yang meliputi refleks cahaya, refleks akomodasi, refleks siliospinal, dan lain-lain. Sedangkan gerak refleks polisinaps adalah gerak refleks yang melalui banyak sinaps sehingga antara neuron yang satu dengan neuron yang lain dapat bersambung dan sinyal baru dapat diterima. Misalnya, refleks patella dan refleks bersin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.